Semua orang makan dan minum dengan baik. Malam ini semuanya saya yang bayar. Sinyu. Jadilah pacarku, aku akan baik padamu seumur hidup. Lihat, Yifeng si penjelat ini, lagi-lagi menjejar Dewi Xiao. Menurutku dia sudah pasrah. Lagi pula dia tidak akan bisa mendapatkan Dewi Xiao. Sudahlah, melihat dia sudah membelikan banyak tas dan cincin berlian untukku. Beri dia satu kesempatan. Baiklah. Kebetulan sepatuku kotor, asal kamu jilat sampai bersih. Aku akan setuju jadi pacarmu, jilat. Cepatlah. Setelah selesai akan mendapatkan hadiah besar. Wanita ini benar-benar aneh, kalau bukan karena tugas sistem. Aku sudah tidak mau melayani lagi. Tunggu. Kamu mau menjilat kaki kakakku? Aku akan membersihkannya dulu untukmu, hahaha. Jilatlah. My bus terbaru sudah diambil, akan tiba dalam 3 menit. Mau jilat atau tidak? Kalau tidak aku pergi. Aku sudah lama tidak tahan denganmu. Yifeng, kamu ngapain? Xiao Sinyu, aku beritahu kamu, mulai hari ini. Aku tidak akan menjilat lagi. Yifeng gila ya, berani-beraninya melawan si cantik sekolah. Yifeng, kamu pikir baik-baik, kamu yang selalu menggangguku. Hari ini kamu melakukan ini padaku, aku beritahu kamu, seumur hidup. Aku tidak akan pernah jadi pacarmu lagi. Baiklah, kamu bukan orang yang sombong, kalau kamu begitu membenciku. Maka kembalikan semua tas, jam tangan, dan cincin yang aku belikan untukmu. Semua kembalikan padaku, lagi pula kamu bilang sendiri. Kamu bukan wanita yang materialistis, kembalikan padaku. Kenapa harus mengembalikan padamu? Kamu mimpi, lagi pula kamu pikir. Kami benar-benar menginginkan barang-barangmu itu? Yifeng, kamu jauhi Sinyu. Sinyu hanya bercanda denganmu, kenapa kamu panik? Sinyu adalah putri kaya, menerima barang-barangmu. Itu memberi kamu muka, ya benar. Sinyu kamu baik-baik saja? Tenang, aku di sini. Junkun, tenang aku baik-baik saja. Kamu si penjilat ini pantas bersaing denganku, siang kamu menjilatnya. Malam dia menjilatku, aku. Yifeng, kamu mau apa? Kamu tadi melempar bunga padaku sudah cukup. Sekarang kamu mau mendorong Junkun kami. Selama ini untuk menyelesaikan tugas sistem, aku hampir bangkrut untuk memuaskan Xiao Sinyu. Malah membuatnya menjadi sosok putri kaya. Dan ada si bodoh Li Junkun, benar-benar pikir bisa dekat dengan wanita kaya. Sebenarnya, Xiao Sinyu tanpa aku, dia bukan apa-apa. Yifeng, cepat berlutut dan minta maaf, cepat minta maaf pada semua orang. Kalau tidak, aku. Kamu ingin berlutut, sekarang aku akan mewujudkannya. Sakit, Sinyu, tolong aku. Yifeng, kamu gila ya? Cepat lepaskan Junkun, kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Yifeng, sifat lepaskan kakak Enjing itu. Kalau kamu berani mengganggu teman dekat kakakku lagi, aku si imut akan membunuhmu. Pergi. Junkun, kamu baik-baik saja? Mengganggu. Aku si imut. Sekarang, aku akan mengganggumu, aku si imut akan mengganggumu. Pergi. Yifeng, kamu tunggu saja. Sinyu tidak akan membiarkanmu. Kakak, dia melempar botol ke kepalaku, kalau kepalaku rusak. Maka keluarga Xiao, kita akan punah. Malas membuang waktu dengan orang-orang bodoh ini, yang penting sekarang adalah menemukan target tugas berikutnya.
Ya ampun, ini mobil terbaru Maybach. Bahkan ada fitur autopilot. Wow, siapa yang begitu kaya? Tidak perlu ditanya lagi, di seluruh Jiangcheng, hanya Miss Xiao kita yang pantas memiliki mobil mewah top ini. Xinyu, ini mobil baru yang dibelikan untukmu? Keren sekali, cepat, biarkan kami melihatnya. Bayarkan Kenny Yong Kempang dan Ani juga melihat-lihat. Ye Feng si penjilat ini, pasti sudah tahu dia salah. Untuk menyenangkanku, dia rela mengeluarkan modal besar. Entah dari mana, dia mendapatkan Maybach untuk meminta maaf. Karena dia begitu tulus, aku akan bermurah hati. Memberinya kesempatan, bagus sekali, lihat ini. Ini jarang terlihat, benar-benar ingin mencobanya sekali. Jangan sentuh mobilku. Apa maksudmu? Kunci, ini tidak mungkin. Benar-benar mobilnya. Mobil Ye Feng ini tidak mungkin. Ya. Bagaimana mungkin Ye Feng memiliki mobil seperti ini? Bukankah ini mobil si cantik kampus? Bagaimana kuncinya? Bisa ada di tangannya? Ye Feng. Pasti selebar tingkuku. Pada akhirnya dia akan seperti dulu, mengibas-ngibaskan ekor meminta maafku. Lalu mengajakku naik mobil, karena dia sudah menjelatku selama 3 tahun, HMPH, dia pasti berpura-pura. Karena kamu tidak mengajakku naik mobil. Kalau begitu, aku kasih kamu muka, naik sendiri saja. Ye Feng, kamu. Wah, ini bukan si cantik yang suci. Dan tinggi hati, Miss Xiao? Ada apa ini? Miss Xiao mau keluar, harus numpang mobil orang ya? Ye Feng, berani sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Maaf, Miss Xiao, mobilku ini pilih-pilih. Tidak sembarangan orang bisa naik, sampai jumpa. Kamu. Kok sudah pergi? Ye Feng, kamu tunggu saja. Apa yang terjadi tadi? Ye Feng ini, kenapa dia bisa bawa mobil Miss Xiao pergi? Miss Xiao, itu benar mobilmu? Ye Feng berani sekali bawa mobilmu pergi, dan meninggalkanmu di sini sendirian. Iya, Xinyu, bukannya dia anjingmu, kenapa? Apa yang kalian bicarakan? Mobil itu memang milikku. Ye Feng, dia cuma sopir keluarga kami. Dia cuma bawa mobil kami untuk dicuci. Oh, begitu ya? Iya, benar Yu. Si anjing itu pergi cuci mobilku. Iya, Xinyu kita ini paling bersih. Tidak tahan sedikit kotoran, Xinyu. Tiket konserku itu. Tenang saja. Sebentar lagi, Jun-kun kita akan mengadakan konser. Kalau ada waktu, datanglah untuk mendukung. Ayo, semua dapat, hahaha, kasih aku satu. Hotel Genting, katanya ballroom Hotel Genting. Sangat sulit didapat. Di Hotel Genting. Wah, Xinyu, bahkan punya kartu hitam Hotel Genting. Kalau begitu, bisa pesan ballroom Hotel Genting. Tidak heran. Tidak menyangka kartu hitam yang diberikan Ye Feng itu masih bisa berguna. Dia masih ada gunanya. Pak Lin, ini laporan terbaru grup kita. Keadaannya sangat buruk. 2 artis terlibat skandal, saham grup anjlok. Bahkan keuntungan luar negeri juga ditunda. Selain itu, sepertinya wartawan sudah mengejar. Mengerti? Aku akan menghindar dulu. Tolong aku, nanti aku akan memberimu imbalan. Cepat, di sana. Mana? Ke sana. Bagaimana? Metode ini bagus kan? Bajingan. Target telah diidentifikasi, silakan tuan rumah melakukan tindakan pengejaran pertama. Apakah ini yang ada di sistem? Wanita yang harus saya kejar? Dia memang lagi-lagi anak orang kaya yang membosankan. Nona, apakah ada kesempatan untuk berkenalan denganmu? Jangan pergi dong. Tuan, kami dari grup Lin. Sekarang sedang menuju ke Hotel Puncak untuk menangani skandal artis. Tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Bukan begitu. Ternyata PR dari grup Lin. Pantas saja auranya begitu menonjol. Sistem konser tingkat dewa.
Bagus, ini cukup berguna. Ini artis dari grup Lin. Sepertinya, grup Lin sedang menghadapi masalah. Ayo bergoyang. Mau membuat saya yang bayar lagi, kalau kamu mau main. Saya akan temani kamu bermain. Halo, Ye Feng, saya sedang di Hotel Puncak, sedang mengadakan konser. Cepat ke sini dan bayarkan tagihan saya. baik, saya segera sampai. Kamu cukup tahu diri. Asalkan kamu membayar, saya akan memaafkanmu. Kakak, lihat betapa hebatnya Jun Kuan. Tidak seperti Yifeng si Penjilat. Dia pikir dengan terus menjilatmu, dia bisa mendapatkanmu. Dia benar-benar bermimpi. Zijian, jangan bicara seperti itu. Ye Feng, hanya karena cemburu pada Xiao Xinyu, tidak bisa mendapatkan cintanya, jadi seperti ini. Sudahlah. Yifeng itu hanya penjilat. Semua ini hanyalah trik yang dia lakukan. Teman-teman, Ye Feng menjadi seperti ini karena cemburu pada Xiao Xinyu. Tidak bisa mendapatkan cintanya, jadi seperti ini. Jangan terlalu dipikirkan ya. Wah, Jun Kun kakak sungguh hebat. Hatinya begitu luas, tidak seperti Ye Feng yang picik. Ye Feng si penjilat, kemarin berani mengganggu kakak saya. Harus dihukum, ya, posting di Xiao Hongshu untuk mengeksposnya. Ya, ekspos dia, ekspos dia, ekspos dia. Benar, Yifeng hanyalah penjilat, tidak perlu dihiraukan. Wow. Ini. Terima kasih. Ye Feng, bagaimana dia bisa menyanyi dan begitu merdu? Meskipun tidak sebagus Jun Kun kakak kami, tapi cukup bagus. Ye Feng, tidak menyangka kamu juga bisa menyanyi, mau tidak? Debut bersama saya? Sebagai senior, saya bisa membimbingmu. Sebentar kamu. Ye Feng ini benar-benar beruntung, bisa debut bersama kakak Jun Kun kami. Debut. Debut sih sudah, aku dan kamu tidak terlalu sama. Aku tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti kamu, setengah pria setengah wanita. Menurutku, kamu lebih baik berlatih dengan baik. Idol trainee dan nyanyi serta menari kamu. Kamu. Jangan terlalu sombong, Jun Kun kami bisa debut bersamamu. Itu sudah untung untukmu. Iya, kamu dengarkan baik-baik, jangan terlalu sombong. Kejadian tadi malam, aku belum menghitung denganmu. Iya, Ye Feng, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu belajar menyanyi hanya untukku, kan? Jangan pikir kamu bisa mengejarku hanya karena bisa menyanyi sedikit. Kamu benar-benar bermimpi di siang bolong. Nona Xiao, jangan terlalu narsis. Lagu ini bukan untukmu. Apa katamu? Lagu ini, aku persembahkan untuk Nona ini. Untukku? Nona Lin, aku dengar grup Lin sedang mencari lagu hits. Lagu orisinalku ini. Ingin kuberikan langsung padamu. Kadang-kadang, sebuah rekaman orisinal. Nilainya bahkan lebih tinggi dari seorang artis, apalagi dengan level seperti ini. Mengapa kamu membantuku? Karena,
Aku menyukaimu. Jadi, tidak tahu apakah Nona Lim punya waktu untuk berkencan denganku. Yifeng, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang akan selalu menyukaiku? Mengapa tiba-tiba mengaku padanya? Terima kasih. Permintaan kencanmu, aku terima. Ding, pengakuan sukses. Dapat hadiah 5 juta. Wow, 5 juta. Setelah meninggalkan Xiao Xinyu, mengejar cewek jadi semudah ini. Yifeng, semua yang kamu lakukan kemarin, membuat kejadian besar ini. Bukankah hanya ingin membuatku cemburu, ingin membuatku memperhatikanmu? Trik kecilmu ini sudah kucium sejak lama. Iya Ye Feng, kamu hari ini membuat kakakku sangat terhina. Dan kerugian mental kami. Serta kekacauan konser ini, kamu harus bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab. Cepat, bayar semua uang ini. Xiao Xinyu, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Hutangmu sendiri, apa hubungannya denganku? Kamu hari ini membuatku kehilangan muka besar. Bagaimana? Kamu gak bisa kasih aku kompensasi sedikit? Kalau kamu gak mau bayar, aku gak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Xiao Xinyu, aku kasih tahu, aku akan mengejar cinta sejatiku. Minggir. Yifeng, jangan pergi. Kakak, Beneran nih? Ye Feng berani banget. Wajah Xiao Xinyu langsung pucat. Ye Feng dulu mana berani kayak gitu. Xinyu, jangan marah. Ye Feng cuma lagi bingung. Ye Feng, di acara kayak gini pasti ada yang harus bayar. Xinyu suruh kamu bayar, itu juga kasih kamu kesempatan. Ye Feng, cepat bayar tagihan ini. Kalau kamu bayar, aku masih bisa pertimbangkan kasih kamu kesempatan ngejar aku lagi. Beneran nih lagi? Kayaknya. Yifeng SI yang handle ani orang bayangkan sebenarnya. Dia pasti gak akan bayar tagihan Xiao Xinyu. Pelayan. Lawan aku? Pria mana ada yang beda? Ye Feng kamu memang masih anjing penjilat yang gak bisa lepas dari aku. Pak, ada yang bisa saya bantu? Bayar. Beneran bayar? Keberaniannya mana? Kayaknya masih gak bisa lupa sama Xiao Xinyu. Kakak, aku bilangkan Ye Feng si anjing penjilat ini gak bisa lepas. Kamu memang terlalu memikat. Hahaha, Xinyu. Ye Feng sebenarnya juga gak jahat, berani tanggung jawab. Konser berikutnya, aku mau buka di Hotel Bintang 5. Lain kali biar kamu si anjing penjilat kecil ini, kasih sponsor-sponsor. Tenang aja Jun Kun, dia mah cuma anjing kampung. Aku cuma perlu gerakin jari, dia udah langsung goyang-goyang ekor sendiri. Kamu memang tahu diri, tapi kamu bikin aku malu besar. Meskipun kamu bayar, aku gak akan mudah memaafkanmu. Pak, totalnya 398.000. Apa kamu salah paham? Aku sama mereka ini. Gak ada hubungannya, aku cuma bayar tagihanku sendiri. Baik Pak, tempat yang Anda pesan sebelumnya. Biayanya 5.000 yuan. Nona Xiao, total belanja Anda 393.000. 393.000? Mahal banget. Ada apa? Apa Nona Xiao gak punya uang buat bayar? Ye Feng, jangan banyak omong, uang segini. Mana mungkin aku gak bisa bayar? Nona Xiao beneran gak punya uang. Wajahnya kelihatan panik banget. Kayaknya beneran gak bisa bayar. Beneran nih? Apa nanti kita harus bayar patungan? Aku gak bawa uang sama sekali, kakak, cepet cari cara. Banyak orang yang lihat, Xinyu. Mungkin kamu bisa tanya Ye Feng, dia suka banget sama kamu. Pasti mau bayarin kita. Tanya dia bermimpi. Oh ya, sebelumnya Ye Feng juga memberiku kartu hitam. Pakai ini, itu kartu hitam dari Puncak Awan, aku ingat. Sekolah Hua adalah tamu VIP di Puncak Awan, uang segini buat dia. Sama sekali tidak berarti. Hah, aku bilang juga, mana mungkin kakakku tidak punya uang. Kartu ini terlihat sangat mewah, terlihat. Itu pasti diberikan oleh orang yang sangat kaya. Ye Feng melihatnya, tanpa kamu aku juga bisa hidup dengan baik. Dulu, untuk menyelesaikan tugas menjelaskan sistem yang sial itu, aku berusaha membuatnya senang, uang tunai dari hadiah sistem. Tidak sedikit yang aku habiskan untuknya, bahkan membuatkan kartu hitam. Untuk menjaga gengsi, sekarang tugas menjilat sudah selesai. Ini adalah kartu tambahan dari kartu utamaku. Secara otomatis juga dihentikan, aku ingin melihat bagaimana dia akan mengakhiri drama hari ini. Nona, kartu Anda dibekukan. Dibekukan? Bagaimana mungkin? Pasti mesin Anda yang bermasalah, tidak mungkin. Bagaimana kartu ini bisa bermasalah? Ini kartu hitam yang Ye Feng berikan padaku. Bagaimana bisa? Tidak punya uang, pura-pura kaya. Sekarang malu besar. Kak, bukankah kamu bilang kartu ini sangat mewah? Pasti tidak ada masalah kan? XINU. Bagaimana bisa kartu sehebat ini tidak bisa digunakan? Ini bagaimana? Aku hari ini tidak membawa kartu lain, bagaimana kalau? Kali ini dicatat dulu, lain kali aku bayar semuanya. Akhirnya sampai di sini, mempermainkanku seperti orang bodoh. Sudah saatnya dikembalikan. Maaf Nona Xiao, hotel kami tidak memiliki aturan hutang. Semua konsumsi harus dibayar segera. Apa sikapmu ini?
Kamu tahu siapa aku? Jika kamu menghalangi urusanku, bisakah kamu bertanggung jawab? Xin Yu jangan marah, bagaimana kalau kita tanya Ye Feng saja? Dia sangat menyukaimu, pasti akan membantu kita membayar. Kamu lihat aku kenapa? Bukankah kartu hitammu sangat hebat? Nona Xiao, 393.000, bagaimana mau bayar? Sudah kubilang aku hari ini tidak nyaman. Tidak nyaman Nona Xiao, hotel kami berbisnis dengan transparan. Jika kamu tidak bisa membayar, itu dianggap sebagai tantangan untuk hotel kami. Konsekuensinya, bisakah kamu tanggung? Konsekuensi? Konsekuensi apa? Mematahkan kakimu, dan membuangmu keluar. Oh, Kak, mereka sepertinya serius. Drama hari ini baru saja dimulai. Yi Feng. Aduh, Nona Xiao kita sekarang baru tahu takut. Kak, cepat cari cara. Mereka bilang mematahkan kaki sepertinya serius. Manajer, saya adalah artis kontrak di bawah grup Lin. Lee Jun-kun, saya sudah melihat tagihan kali ini. Jumlahnya memang besar, bisakah? Demi nama grup Lin, kita bisa berkompromi? Lain kali. Kami pasti akan melunasinya, grup Lin. Kami, Hotel Genting, membuka bisnis. Bukan hanya kamu dari grup Lin. Bahkan dewa sekalipun datang. Kurang 1 sen pun tidak bisa. Ini, selesai. Benar-benar selesai. Ini, Ye Feng, kamu harus membayar uang ini. Kenapa saya harus membayar, Nona Xiao? Tadi kamu bicara dengan keras, di mana kartu hitammu? Pokoknya kamu harus membayar, kalau tidak, saya tidak akan bertemu kamu lagi. Dan saya tidak akan memberi kamu kesempatan untuk menginjak saya lagi. Hahaha, benar? Itu bagus sekali. Sejujurnya, dulu setiap pagi saya pergi ke asrama kamu. Menjemput kamu, lalu mengantar kamu. Nona tinggi hati ini, ke kelas. Setiap hari saya makan roti kukus dan mie instan, menabung semua uang. Semua untuk kamu. Lalu kamu berselingkuh dengan pria lain di belakang saya. Saya masih harus menahan sikapmu yang aneh setiap hari. Saya beritahu kamu, Xiao Xinyu, saya sudah muak. Benci saya? Bagus, sekarang bagi saya. Ini juga merupakan kelegaan besar. Terima kasih, Nona Xiao. Ye Feng, kamu adalah serigala tak tahu terima kasih. Tutup pintu, ada orang yang ingin makan gratis. Kak, APA yang mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar akan mematahkan kaki kita? Nona Xiao, karena kamu tidak bisa melunasi tagihan. Kami punya cara lain. Cara apa? Mencuci piring dan piring. Oh ya, kami juga punya saluran pembuangan. Bersihkan saja. Kapan tagihan lunas? Kapan kamu bisa pergi? Aduh, si cantik sekolah akan ditangkap untuk menyikat toilet, mencuci toilet, jijik. Lebih baik dipatahkan kaki. Ya, Tangan saya masih harus bermain piano. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Tentu saja, seperti kamu, kami juga punya pelanggan yang suka. Kulitnya halus dan lembut. Kamu juga bisa menggunakan cara lain untuk melunasi. Kalau tidak, ingin pergi? Bawa mereka pergi. Kak, Xinyu, bagaimana ini, Kak? Lepaskan saya, jangan pergi. Lepaskan saya tidak mau pergi. mendeteksi nilai penyesalan target Xiao Xinyu mencapai 90%, nilai keputusasaan meledak. Selamat, tuan rumah berhasil menghancurkan kesombongan wanita materialistis, tugas tamparan terlampaui. Sekaligus menjadi simbol identitas dan status. Kartu hitam premium, ini jauh lebih berguna daripada kartu tambahan yang kuberikan pada Xiao Xinyu. Lebih berguna banyak. Xiao Xinyu, inilah harga yang harus kau bayar. Untuk tindakan bodohmu. Lepaskan aku, kakak, aduh. Datanglah dan berbaringlah di sini sambil bernyanyi untuk kakak. Begitulah aku ditaklukkan olehmu. Begini saja, datanglah dan bernyanyi di pangkuan kakak, akan kuberi lebih banyak. Semuanya karena Ye Feng si penjilat itu, yang membuatku jadi begini. Tunggu saja, aku pasti akan membuat Xinyu membunuhmu. Para pria menjijikan itu, tangan mereka selalu tidak bisa diam. Terutama Pak Wang yang botak itu, saat tertawa giginya kuning semua. Mau memegang tanganku, jijik sekali. Sudahlah Xinyu, semua sudah berlalu, yang penting kau baik-baik saja. Semuanya karena Ye Feng, dialah yang menyebabkan ini. Jika dia tidak bertindak sejauh itu, dengan sengaja memaksaku sampai ke titik ini, bagaimana mungkin aku harus menahan wajah-wajah menjijikan itu? Dia hanya ingin melihatku dipermalukan. Ingin memaksaku menyesal, ingin membuatku mencari dia untuk meminta maaf. Aku justru tidak akan membiarkannya berhasil. Bagaimana dengan Lee Jun-kun? Bukankah dia yang paling pandai merayu? Bagaimana kabarnya sekarang?
Kurengarli Junction. Di bar Cloud Top, dia dipaksa menari. Katanya dia menari selama 3 hari 3 malam, kakinya hampir patah. Dan aku juga dengar, dia dibius oleh bos besar yang punya hobi aneh. Dan diseret ke kamar hotel. Katanya sekarang dia bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur. Haha, pantas. Siapa suruh dia mengadakan konser? Tapi semua ini, semuanya karena Ye Feng. Ye Feng. Bukankah dia sudah pergi? Pergi. Dia pikir dengan bertindak sejauh itu, aku akan kembali padanya. Dia, dengan sengaja membuatku sampai seperti ini. Ingin menertawakanku, ingin membuatku memperhatikannya, membuatku menyesal. Pria dengan tipu muslihat seperti itu, kakak sudah sering melihatnya. Ye Feng, kau meremehkanku, kau pikir dengan ini aku bisa menyerah. Aku justru tidak akan memenuhi keinginanmu. Semakin kau ingin menarik perhatianku, semakin aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku sudah melihat niatmu, Meng Meng, aku beritahu kau. Ye Feng sekarang, pasti ada di sudut gelap sana. Mengawasiku, menunggu aku kembali padanya. Tapi, HMPH, ingin aku memaafkannya juga bukan tidak mungkin, bukan? Lalu apa yang harus dia lakukan agar kau memaafkannya? Pasti harus mempersiapkan hadiah super mewah untukku. Seperti tas edisi terbatas, atau kalung berlian yang aku lihat bulan lalu, pokoknya. Harus ada ketulusan, dan dia harus berlutut padaku. Ya. Dia harus berlutut padaku, meminta maaf dengan sepenuh hati. Mengatakan dia salah, mengatakan dia tidak akan pernah. Gak bakal ngejalanin aku kayak gini lagi. Kayak gini, mungkin aja. Mungkin aku masih bisa mikirin buat maafin dia. Xinyu, permintaanmu emang selalu tinggi ya? Pasti dong. Aku Xiao Xinyu emang layak dapetin yang terbaik. Yifeng, denger gak? Ini baru yang harusnya lo lakukan. Jangan pikir pakai akal-akalan receh bisa bikin aku balik. Trik kekanak-kanakan lo itu udah bosen aku liatin. Yes, aku barusan lihat Ye Feng. Dia masuk ke Plaza Starlight Internasional, kelakuannya mencurigakan. Pasti lagi ngapain gak. Adikku barusan chat bilang Ye Feng ke mall. Kayaknya dia mau minta maaf sama aku. Buat beliin hadiah gitu. Kebetulan aku kemarin lihat tas Chanel di Starlight Plaza. Iya tuh yang itu? Yuk kita ke sana cek. Ye Feng, akhirnya lo juga punya hati nurani, tahu minta maaf. Tapi meskipun dia beneran beli tas itu, aku gak bisa gampangan maafin. Paling gak, dia harus beliin sambil jongkok. Iya, wajib jongkok. Ini kan Ye Feng. Akhirnya dia juga nurut. Tahu diri beliin hadiah buat minta maaf. Udah beberapa hari sejak ketemu terakhir. Buat ngejalanin tugas sistem. Harusnya beli hadiah deh. Cuma aku gak tahu. Lin King Han yang col gitu. Suka model tas kayak gimana ya? Ye Feng, akhirnya lo juga punya hati. Tahu belain TAS buat minta maaf. Meng Meng, lihat nih warnanya udah ketinggalan zaman. Menurutku masih oke. Oke apanya sih? Ye Feng, kalau emang mau minta maaf, tunjukin keseriusan lo. Cepet, ambilin tas limited edition termahal di etalase. Yang masih segel. Gak ada habisnya. Mau ngulang trik lama lagi. Xiao Xinyu, aku pengen lihat kali ini lo mau ngapain. Waduh, Putri Xiao hari ini gak jadi princess di KTV. Senggang-senggang malah belanja ke sini. Lo dari mana tahu? Adik lo yang bilang. Lihat nih. Bukan? Kakakku susah banget cari nafkah ya. Dasar goblok, nanti aku suruh dia hapus. Malu-maluin aja. Mbak, bungkus yang ini. Pakai kartu kredit. Xinyu, lihat kartunya Ye Feng tuh. Yifeng, lo dapet kartu macam gini dari mana? Kenapa gak dari dulu dikasih ke aku? Lagian, kartuku yang dulu kenapa lo blokir? Jangan-jangan sengaja ya? Bukan, Nona besar, ini kartu saya sendiri. Saya mau pakai bagaimana ya bagaimana. Lagi pula, kamu kan selalu serba bisa. Masalah seperti ini masih perlu saya pusingkan? Cih, siapa yang peduli dengan kualitas yang kamu pilih ini? Cepat, ambilkan tas edisi terbatas global itu untuk saya, Nona. Harga tas itu tidak murah, sesuai aturan. Jika ada kerusakan, Anda harus membayar penuh. Kenapa? Kamu pikir Nona ini tidak mampu beli tas ini? Nona, ini perjanjian komitmen, silakan dilihat. Xinyu, lebih baik hati-hati, jangan-jangan, Meng Meng. Kamu kok cerewet sekali? Kamu pikir mereka berani menipu saya? Atau, Nona ini tidak mampu bayar ini? Lejip pila ada Yifeng SI penjualan ini. Dia mana mungkin tiga melihat saya malu. Hari ini saya akan membuatnya merugi besar. Sudah tanda tangan? Sudah tanda tangan? Jalan yang kamu pilih sendiri,
harus dijalani sampai akhir. Nona. HM, baru benar. Lihat, tas edisi terbatas global ini. Baru cocok dengan gaya saya, Xiao Xinyu. Benar, selera nona besar Xiao memang yang terbaik. Cih, Meng, lihat tas ini, cantik kan? Tas ini jauh lebih bagus dari yang dia pilih, bahkan lebih dari 10.000 kali. Cantik, Xinyu, kamu memakainya sangat cocok. Xiao Xinyu ini wanita bodoh, Ye Feng jelas-jelas sedang menertawakannya. Dia malah bangga, wanita yang tidak tahu menghargai seperti ini. Sama sekali tidak menyadari wajah asli Xiao Xinyu. Saat itu, kesempatan saya akan datang, Ye Feng. Kenapa kamu diam saja? Baisu, apa harga tas ini membuatmu terkejut? Tidak apa, asalkan kamu belikan TAS ini untuk saya akan memaafkan perbuatanmu di hotel puncak sebelumnya. Tapi kamu harus berlutut dan minta maaf. Ye Feng, kamu bisu, minta maaf. Nona besar Xiao, ini bukan saya yang merusaknya, tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan salahkan saya. Ini kamu sendiri yang rusaknya, tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan salahkan saya. Kamu mau barang palsu ini bagaimana sih? Baru disentuh saja sudah rusak, Nona. Tas ini adalah edisi terbatas seharga 880.000, dan kamu baru saja menandatangani perjanjian, kenapa ribut? Hanya tas jelek ini, saya beli saja. Yi Feng, sip happy untuk saya. Semua ini salahmu, kalau bukan karena kamu. Bagaimana mungkin saya bisa merusaknya? Yi Feng, sip happy untuk saya. Bukan, kenapa aku yang harus bayar? Kontrak ini kan kamu yang tanda tangan. Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Tapi yang tertulis adalah nama kamu, Xiao Xinyu. Apa hubungannya dengan aku? Aku? Ye Feng, makanya aku suruh kamu bayar. Kamu dulu di Hotel Yunding, bikin aku malu banget. Sekarang kamu cuma perlu bayar harga tas ini. Aku akan memaafkanmu. HMPH, iya, kalau gitu aku kasih tahu. Aku nggak ada niat untuk minta maaf sambil berlutut, kamu cari cara sendiri. Ye Feng, jangan pergi, Nona, tolong segera bayar. Xinyu, tenang dulu, kamu coba bicara baik-baik sama Ye Feng. 88 juta bukan jumlah kecil. Kalau dia nggak mau bayar, apa kamu mau bayar sendiri? Nggak mungkin, mana mungkin aku merendahkan diri sama si anjing peliharaan ini. Dulu dia, nangis-nangis minta aku pakai uangnya. Xiao Xinyu, minta tolong sama dia, semakin kamu keras. Ye Feng akan semakin melihat sifat aslimu, nanti. Dia akan sadar, siapa yang benar-benar cocok sama dia. Tenang aja, aku nggak akan ngutang di sini. Pertunjukan baru aja dimulai, Xiao Xinyu. Aku mau lihat di mana kamu mengakhiri ini. Xinyu, sekarang bukan waktunya untuk ngotot. 88 juta loh. Coba merendahkan diri sama Ye Feng, biar dia bantu kamu. Selesaikan masalah ini. Baiklah, Ye Feng, karena Meng yang minta. Gini aja, kamu bayar harga tas ini buat aku. Terus pilihkan aku tas yang sesuai, aku akan memaafkanmu. Masalah hari ini. Benar-benar bodoh banget. Sibuk sama dia. Hadiah untuk King Han belum dibeli. Ini kelihatannya bagus. Halo, tolong keluarkan ini, aku mau lihat. Lihat kan, akhirnya juga harus dengerin aku. Bayar pakai kartu. Akhirnya kamu juga sadar, Ye Feng, masih main-main sama aku. Kamu masih terlalu hijau, kalau dari awal gini kan udah selesai. Masa ya sih harus ngejilat aku, anjing peliharaan, kok bisa gini? Kakak Ye Feng, apa memang harus terus ngejilat? Si bodoh Xiao Xinyu ini? Kalau gitu, apa yang sudah aku lakukan? Sia-sia dong. Nggak boleh, aku nggak boleh biarkan hal ini terjadi. Pak, tasnya. Terima kasih. Kali ini selera kamu lumayan, kasih sini. Ye Feng, kamu berhenti. Maksud kamu apa sih? Kasih tasnya, jangan enak-enak. Aku nggak enak? Kamu cari cara dulu. Bayar tagihan 88 juta itu, baru bicara. Sampai jumpa. Kamu. Ye Feng, bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Nona, silakan segera melakukan pembayaran, atau kami terpaksa melaporkannya ke polisi. Sudahlah, bukankah ini hanya 880.000? Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membayarnya? Meng, bagaimana kalau kamu yang bayarkan dulu untukku? Kamu tahu sifat Ye Feng. Sebentar lagi dia akan kembali dan membayarkannya untukku. Xinyu. Bukan aku tidak mau membantumu, 880.000, jumlahnya terlalu besar. Aku tidak punya uang sebanyak itu, begini saja. Aku akan menelepon untuk mengatur dana. Halo, Ibu, ini aku, ada sedikit masalah di sini. Ini tentang Xinyu.
Baik. Xinyu, maaf sekali, ibuku. Dia baru saja berinvestasi di sebuah proyek, semua uangnya masuk ke sana. Bagaimana kalau kamu cari cara lain, Zhang Meng? Biasanya kamu selalu memanggilku sahabat, sekarang saat ada masalah, kamu malah melakukan ini padaku, ya? Benar-benar, tidak ada yang bisa diandalkan. Jun-kun, Ada APA, aku sedang sibuk di sini. Jun-kun, aku sedang dalam keadaan darurat. Mungkin perlu meminjam uang darimu, tidak banyak. Hanya 800.000 lebih. 800.000 lebih. Xinyu, bukan aku tidak mau membantumu. Ibuku baru saja dirawat di rumah sakit karena sakit. Aku sudah membayar semua biaya pengobatannya. Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Aku seorang trainee, tidak punya penghasilan, hanya mengandalkan uang dari rumah. Tapi masalahku juga sangat mendesak. Nona, silakan segera melakukan pembayaran. Semua ini adalah hadiah dari Ye Feng, meskipun sebagian besar yang berharga. Sudah aku jual diam-diam untuk mendukung Jun Kun mengadakan konser. Membantunya debut, tapi sisanya ini. Seharusnya masih cukup berharga untuk menutupi biaya tas ini. Seharusnya cukup, kan? Ini seharusnya cukup untuk mengganti uang tasmu, kan? Nona, perhiasan Anda ini nilainya masih belum cukup untuk menutupi biaya tas edisi terbatas ini. Total nilai perhiasan Anda adalah 600.000. 600.000. Bagaimana mungkin hanya 600.000? Ini kan hadiah dari Ye Feng. Ye Feng tidak mungkin memberiku barang yang tidak berharga seperti ini. Ini, Xinyu, tenanglah. 600.000 sudah banyak, hanya saja masih kurang 280.000. Nona, sesuai peraturan perusahaan, Anda masih perlu membayar 180.000 sebagai ganti rugi, jika dalam 10 menit tidak dilunasi, kami terpaksa melaporkannya ke polisi. Nona Xiao, ini kan Nona Xia, ada apa? Berdiri di sini. Bukankah dia di luar negeri? Kenapa dia datang? Tuan ini, kami sedang menangani urusan internal. Urusan internal? Apa masalah yang dihadapi Nona Xiao? Hahaha. Membuatmu begitu kehilangan kendali. Ji Xiao, Xinyu dia hanya tidak sengaja merusak sebuah tas. Sekarang jumlah kompensasinya cukup besar. Ji Mingyuan, datang lagi satu. Xiao Xinyu, kamu benar-benar menarik banyak pria, tapi semakin banyak orang yang menertawakanmu, semakin baik. Hanya sebuah tas, berapa harganya? Nona, yang rusak adalah tas tangan edisi terbatas toko kami. Bernilai 880.000, perhiasan yang dibawa Nona. Hanya bernilai 100.000. Dia masih perlu membayar kompensasi 280.000. Sisa 280.000, saya yang bayar, tas ini saya ambil. Saya masih harus memberi muka Nona Xiao. Perhiasan ini bernilai 600.000. Sisa 280.000, pakai kartu saya. Karena Ji Xiao sudah bicara, tentu saja boleh. Ini adalah yang paling tepat. Ji Xiao, terima kasih. Bagus sekali Xinyu. Saya bilang ini pasti. Tidak masalah, Tas ini saya berikan padamu, Nona Xia, hutang budi ini. Bagaimana kamu akan membalas saya? Ji Xiao, benar-benar berkatmu, kamu membantu saya hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar akan. Tidak apa-apa, membantu Nona Xiao adalah kehormatan saya. Ye Feng, kenapa dia datang? Terlambat. Ji Xiao sudah membayar untuk saya. Tidak peduli bagaimana Ye Feng memohon pada saya. Saya akan menangkapnya. Manajer, saya datang untuk mengambil kotak hadiah yang dipesan. Ji Xiao Ye, kamu begitu membantu saya hari ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Kalau Nona Xiao ingin membalas saya, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Xinyu, Ji Xiao sudah bilang, kamu setuju saja. Xiao Xinyu si bodoh ini. Benar-benar menjara Ji Mingyuan adalah orang baik, Yifeng Kokak. Kali ini kamu harus benar-benar menyerah. Baik. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Terima kasih Ji Xiao. Ye Feng, wanita yang kamu suka, sekarang adalah milikku. Kadang-kadang, hal yang kamu inginkan juga harus dipikirkan baik-baik. Apakah kamu pantas untuknya? Hari ini Ji Xiaoye sedang dalam suasana hati yang baik. Saya akan mengajarmu satu pelajaran. Ji Xiaoye benar-benar punya selera yang baik. Khusus mengambil barang yang tidak diinginkan orang lain. Apakah ini hobi unikmu? Dia benar-benar pergi, bagaimana Jabarani? Saya berani bertaruh, tidak lebih dari 3 detik, si anjing menjilat ini pasti akan kembali mencari saya. Tolong jangan makan malam dengan Ji Xiao. 3, 2. Xinyu, bagaimana kalau makan malam bersamaku hari ini? Ji Xiao sangat bersemangat. Kalau begitu, sudah diputuskan. Xinyu, jangan sedih, Ye Feng tidak tahu menghargaimu. Itu kerugiannya, lihat betapa Ji Xiao menyukaimu.
Orang yang benar-benar menyukaimu tidak akan membuatmu sedih. Halo Manager Sam, pesankan tempat terbaik untukku. Ya, malam ini. Ye Feng, tunggu saja. Hari ini kamu tidak peduli padaku. Besok, kamu tidak akan bisa mencapai diriku. Aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon padaku, pasti. Marah-marah, semakin wanita seperti ini, semakin menyenangkan untuk ditaklukkan. King Han, kamu ada waktu sekarang? Kebetulan aku punya hadiah untukmu. Ye Feng, tentu saja ada waktu. Aku tahu sebuah kafe. Lingkungannya cukup bagus. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu sebentar lagi. Kita bertemu lagi. Oke, kita bertemu nanti. Sinyu, coba ini. Ini adalah spesialisasi di sini. Kamu pasti akan menyukainya. Oh, ini mantan pacarmu, benar-benar seperti perekat kulit anjing. Mengejar sampai ke sini, menjadi anjing penjilat seperti ini. Hanya dia yang bisa. Ye Feng, benar-benar tidak kebetulan. Aku sekarang sedang minum teh sore dengan Ji Xiao, tidak ada waktu untukmu. Dan barang yang kamu pegang itu, bawa saja kembali. Aku sekarang sudah tidak membutuhkan rayuan murahan ini. Oh. APA maksudnya? Dia tidak melihat aku? Ini bukan yang kemarin, di konser, si rubah licik itu? Kenapa jadi sini? Yifeng, APA maksudmu? Kamu membawa wanita ke sini sudah cukup buruk. Masih memberinya hadiah mahal seperti ini. Apakah kamu sengaja datang untuk menghinaku? Maaf King Han, membuatmu melihat hal yang memalukan. Tidak apa-apa. Beberapa orang tidak perlu diperhatikan. Yifeng, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa berkata seperti itu tentangku? Kamu benar-benar brengsek. Ini hadiah dariku, lihatlah. Tuan Ye, kamu terlalu baik, sebenarnya. Aku yang harus berterima kasih padamu. Lagu yang kamu tulis untukku, responnya sangat bagus. Harga saham perusahaan kami naik 20 poin. Rilis album baru juga sangat baik. Beberapa anggota dewan yang keras kepala itu memujiku tanpa henti. Jadi, ini semua berkatmu. Hadiah ini tidak bisa aku terima. Sebaliknya, aku harus memikirkan cara untuk membalasmu. Nona Lin cepat bicara, aku suka itu. Kalau Nona Lin merasa berhutang budi padaku, kenapa tidak? Menjadi pacarku, bagaimana? Kamu tidak perlu menjawabku sekarang. Jika kamu merasa usulanku aneh, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Tunggu sebentar. Xiao Chen, Bos Lin. dalam 3 menit, aku ingin semua informasi tentang pria ini. Semakin detail semakin baik. Baik, Bos Lin. Bos Lin, semua informasi tentang Ye Feng sudah dikirim ke email Anda. Setia selama 3 tahun, begitu setia. Tuan Ye, aku bisa menerima permintaanmu, tapi bukan hanya pacar, kita juga harus menikah. Sejujurnya, keluargaku mendesakku untuk segera menikah. Mereka berharap aku segera menetap. Aku mengerti, maksud Nona Lin adalah mencari seseorang untuk menikah palsu, menghadapi keluarga. Bisa juga diartikan seperti itu. Tentu saja, tidak sembarangan. Sifatmu, bakatmu, setidaknya sejauh ini memenuhi persyaratan dasarku. Menikah palsu, ini adalah cara yang baik untuk melepaskan diri dari gangguan Xiao Xinyu, dan Pernikahan kontrak. Isi tugas, mencapai kesepakatan dengan Lin Qinghan untuk pernikahan kontrak selama 1 tahun. Hadiah tugas, mata emas. pernikahan kontrak juga baik. Bisa benar-benar memutuskan harapan Xiao Xinyu. Dan menyelesaikan tugas sistem, 2 manfaat sekaligus. SSSD. Halo Ibu. Kamu sudah kembali dari luar negeri? Baik, aku akan segera ke bandara menjemputmu. Baik, Sinyu, aku akan ke bandara menjemput ibuku. Bayar tagihannya ya. Aku benar-benar tidak bisa mengandalkan siapapun. King Han, kamu dengarkan nenek. Kali ini, calon yang nenek temukan untukmu adalah pilihan yang baik. Cucu keluarga Ji itu sangat baik dalam segala hal. Aku berharap kalian menikah akhir bulan ini. Berapa kali kamu bertemu cucu keluarga Ji itu? Bagaimana kamu tahu dia orang yang bisa diandalkan? Bos Lin, untuk tidak menikah dengan keluarga Ji, benar-benar akan menikah dengan Ye Feng. Aku baru saja mendengar. Dia terus mengejar ratu kampus Jiangcheng, mengejarnya selama 3 tahun. Sekarang tiba-tiba balik mengejar Anda. Apakah mungkin? Tenang saja, saya selalu tepat dalam menilai orang, apalagi dia bisa mengejar seseorang selama 3 tahun, itu menunjukkan kesetiaannya pada cinta. 3 tahun tanpa hasil, langsung memutuskan, itu menunjukkan
Dia adalah orang yang tahu kapan harus berhenti merugi. Oh begitu, Bos Lin memang berpikir jauh ke depan. Ingat, di depan Ye Feng, jangan bocorkan identitas saya. Saya adalah ketua tim departemen hiburan grup Lin. Gaji setahun 12 juta. Baik. Sinyu, buka pintu. Ini aku, ayah dan adikmu juga datang. Sinyu. Kenapa kamu masih tinggal di tempat jelek seperti ini? Mama, gaji saya setiap bulan cuma segitu. Ya cuma bisa tinggal di tempat seperti ini. Sinyu, aku dan Mama datang kali ini untuk bertanya. Kamu sudah siapkan rumah pernikahan untuk adikmu, dan uang mahar 55 juta serta perhiasan. Sudah siap bagaimana? Saya siap, itu kan kurang sedikit, kamu yang tambahin. Berapa lagi yang kurang? Tidak banyak, 60 juta. Apa? 60 juta? Ini tidak banyak. Ayah, Mama. Uang saya setiap bulan, buat diri sendiri saja tidak cukup. Mana ada uang untuk mahar adik saya? Anakku, keluarga Xiao bisa punya keturunan atau tidak, semuanya tergantung kamu. Kamu kan kakaknya, tidak boleh tidak peduli, apalagi. Kamu kan masih punya Xiao Feng. Xiao Feng, aku dengar dari adikmu, Xiao Feng sedang mengejar kamu. Kasih kamu tas, kasih kamu perhiasan, dia sangat suka sama kamu. Kamu minta aja sama dia. Ayo kakak, cepatlah. Pihak perempuan sudah beberapa kali nagih, kalau uang ini tidak diberikan. Pernikahan bisa batal. Ye Feng si anjing penjilat itu kan kaya, asal kamu minta. Dia pasti langsung kasih semuanya. Ayah, Mama, saya sudah putus dengan Ye Feng. Apa? Kamu sudah putus dengan Ye Feng? Kenapa kamu tidak berdiskusi dengan kami dulu? Setidaknya cari cadangan dulu, baru putus hubungan dengan dia. Lalu mahar adikmu bagaimana? Sudah putus? Ya sudah. Saya. Cepat keluarkan uangnya, kalau tidak, kamu akan kena masalah. ITU. Saya akan coba cari cara lagi, saya minta uang ke Ye Feng, nanti. Harus merendahkan diri di depannya, sudah deh. Saya masih punya Jimmy Yuan, dia baru pulang dari luar negeri. Lagi pula dia anak orang kaya, pasti tidak masalah dengan uang segini. Ayo kakak. Masih ragu apa? Cepat cari Ye Feng dan Rujo. Kalau tidak, uang maharku akan hilang. Ah, aku tidak peduli. Kamu harus mengumpulkan uang untukku. Adikmu benar, kamu harus cepat cari Ye Feng. Jadi pacarnya, nanti minta 800.000 darinya, pernikahan adikmu bisa terwujud. Kamu juga bisa cari orang kaya. Kalau aku minta mahar 88.000 darinya, dia pasti mau, mungkin saja. Dengan senang hati kembali, tapi aku tak boleh mudah memaafkannya. Dia memperlakukanku seperti ini. Aku harus membuatnya tahu, aku Xiao Xinyu. Bukan wanita yang bisa dia buang dan rujuk sesuka hati. Kakakku benar, Ye Feng itu. Akhir-akhir ini agak sombong, waktu itu sampai memukulku. Iya, ayah ibu, tenang saja. Setelah aku dapat uang, langsung aku transfer ke kalian. Syukurlah kamu masih mengerti, tapi cepatlah. Jangan sampai telat urusan besar adikmu, cepat ya kak. Sinyu, transfer dalam 3 hari ya, nanti. Kalau pernikahan adikmu gagal, kamu yang tanggung akibatnya. Ayah, ibu, tenang saja. Ye Feng, cuma satu-satunya kartu asku saja. Aku pasti akan dapatkan uangnya, ayo pergi. Ya sudah begitu dulu, kami pergi dulu. Pergi. Putri kecilku akan keluar sore. Aku ingin jelaskan langsung padamu. Pria harus dilawan, semakin tidak didapat. Semakin dia hargai, aku sengaja gantung dia. Tapi, mereka sedikit tidak nyaman hari ini. Mungkin sore tidak bisa keluar. Sinyu, jangan marah lagi ya. Sore aku ajak kamu jalan-jalan naik mobil. Beli hadiah yang kamu suka. Sebagai permintaan maaf. Tapi bukankah ibumu sudah pulang? Jika ibumu tahu bahwa kita berdua tidak. Makanya aku suruh kamu keluar, kita bicara baik-baik. Lalu, kita berdua berunding. Bagaimana caranya supaya ibuku setuju? Baru aku bisa menikahimu dengan meriah. Bagus sekali, asal bisa masuk keluar gaji. Mahar 58.000 bagi keluar gaji. Bukan apa-apa, baik, aku kirim alamatnya. Kalau sampai kasih kabar, dan juga, jangan biar aku tunggu lama-lama. Siap, bidadari kecilku. Ini hadiah permintaan maaf untuk Putri. Buka lihat. Kotaknya begitu elegan.
Pasti ada perhiasan mahal di dalamnya. Ji Mingyuan, seorang anak kaya, hadiah permintaan maafnya. Hanya sebuah botol parfum, merek ini. Biasanya aku meremehkan, terlalu murah, kalau Ye Feng. Pasti dia akan membelikan yang lebih bagus, merek yang lebih mahal. Xin Yu, aku dengar di sekitar sini. Ada restoran Wagyu yang sangat terkenal, katanya. Daging sapinya adalah yang terbaik di dunia, ayo kita coba. Sebagai permintaan maaf. Yi Feng, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu mengikutiku? Kalau ada sesuatu, katakan langsung. Tidak perlu main-main seperti ini. Aku di sini untuk memesan ruang VIP, tidak ada hubungannya denganmu. Aku dengar kamu seorang programmer, keluarga Ji. Baru saja mengembangkan sebuah aplikasi sosial. Berencana bekerja sama dengan keluarga Lin, kalau kamu tertarik. Bisa bergabung denganku. Tidak tertarik? Aku cukup suka pekerjaanku sekarang. Jangan buru-buru menolak, berapa gaji yang kamu dapat di sana? Aku akan gandakan, tapi ada satu syarat Kessel. Yaitu menjadi sopir pribadi untukku dan pacarku, Xin Yu. 24 jam sehari, siap kapan saja. Tidak perlu, menurutku jadi programmer cukup baik, setidaknya. Lebih baik daripada jadi penampung. Hei, kamu tahu, orang yang punya pemikiran seperti itu. Biasanya orang miskin. Aku dengar, grup Lin belum mencapai kesepakatan kerjasama dengan grup Ji, jadi aku penasaran. Apakah putra tertua keluarga Ji bahkan belum pernah bertemu dengan CEO wanita grup Lin itu? Sambil mengatasnamakan Lin, berkeliling menipu orang, dan model kerja sama kalian yang seperti serigala berbulu domba ini. Begitu ketahuan oleh Lin, mungkin kerja sama kalian akan dihentikan. Aku memang belum pernah bertemu dengan si gadis kecil keluarga Lin itu. Tapi kakekku dan kakek Lin punya sedikit hubungan lama, sedikit kebaikan ini. Mereka pasti akan mempertimbangkannya. Oke, aku tidak tertarik dengan perusahaanmu yang jelek itu. Aku pergi. Pak, karangan bunga mawar yang Anda pesan. Dan suasana makan malam romantis sudah siap. Sekarang silakan naik ke atas untuk memeriksanya. Baik, di sini. Ye Feng menyiapkan bunga mawar dan mengatur suasana. Jangan-jangan dia ingin memberiku kejutan, memintaku jadi pacarnya. Sudah sampai sini, masih tidak mau mengatakannya langsung. Apakah dia harus menunggu sampai aku benar-benar mengabaikannya? Baru dia mau merendahkan dirinya? Sudahlah sayang, jangan bayarkan orang yang tidak penting ini. Mengganggu suasana kita, aku ajak kamu makan Wagyu. Kamu juga tahu, setelah makan ini akan bagaimana? Ini. Buka dan lihat, bagus enggak? Ini, aku minta teman bawa dari Eropa. Model terbaru, edisi terbatas global. Kak Ji, ini terlalu. SST, kamu yang paling penting. Kamu suka, itu kehormatannya. Suka, aku pasti suka. Ayo, aku pasangkan untukmu. Tunggu aku selesaikan urusan di rumah, kita akan menikah. Ini akan jadi rumah pernikahan kita. Kak, kamu terlalu baik padaku. Aku pasti berusaha keras. Buat ibumu menerimaku. Benar-benar wanita bodoh. Ini semua barang murahan yang kubeli dari toko $2 di luar negeri. Lapisannya akan rontok dalam beberapa hari. Barang sedikit ini bisa membuatmu terbuai. Benar-benar murah, kalau begitu, bisakah kamu bantu aku juga? Bantuan apa? Bisakah kamu malam ini jangan pergi, temani aku? Kamu bilang, oke enggak? Kak Ji, kamu terlalu buru-buru. Aku masih ada urusan. Mau minta tolong padamu. You're an APA? Aku baru saja menghadapi masalah, butuh 600.000 untuk bantuan. Bisakah kamu pinjamkan padaku, kalau sudah ada? Aku akan segera mengembalikannya, oke? Wanita pencari ini, belum disentuh sudah minta 600.000. Apakah dia terbuat dari emas atau bertatahkan batu giok? APA Masalana. Kamu butuh 600.000, tidak penting. Tapi proyek perusahaan baru saja dimulai, aku tidak punya banyak uang tunai, tapi kita berdua bisa mengatasi ibuku.
600,000 ITU bukan masalah besar. Kak Ji, kamu benar-benar mau menikahiku? Aku pulang ke sini, bukankah untuk menikahimu? Untung aku cedek. Sebelum bertemu Ji Mingyuan, aku sengaja ke rumah sakit untuk memperbaiki selaput. Kalau tidak, semalam pasti sulit dijelaskan. Kak Mingyuan, aku sudah memberikan tubuh yang bersih ini padamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Ye Feng mengejarmu selama 3 tahun. Dia belum menyentuhmu? Aku? Ye Feng itu cuma penggemar. Dia bahkan belum pernah menyentuh tanganku, tapi Kak Mingyuan, sekarang kita ini hubungan APA? Hubungan antara si cantik dan si buruk rupa. Aku nggak peduli. Yang penting kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku Ji Mingyuan bersumpah akan menikahi Xiao Xinyu sebagai istri. Resmi masuk ke keluarga Ji sebagai nyonya muda yang sah. Manakah emang, wanita seperti kamu cukup untuk dimainkan saja, setelah rasa penasaran hilang, selesai. Menjadi pacar adalah yang terbaik, bisa memuaskan keinginan untuk pamer, dan bisa dibawa keluar untuk dipamerkan. Tapi menjadi istri, itu akan menjadi siksaan. Aku Ji Mingyuan. Bagaimana mungkin benar-benar menikahi barang murahan seperti ini? Beberapa kata manis, sedikit hadiah kecil, sudah membuatmu terlena. Kakak Mingyuan, kamu baik sekali. Aku sangat mencintaimu. Yifeng, kamu si pengkhianat buta. Barang tidak tahu diri, dulu saat mengejarku sangat memaksa. Sekarang bilang tidak mengejar lagi, kamu pikir aku tidak ada yang mau? Tunggu sampai aku menjadi nyonya muda keluarga Ji, lihat nanti ya, Fen. Masih bisa sombong di hadapanku saat itu. Sayang, mau tidak, tidur sebentar lagi denganku. Aku masih ingin pergi ke mall. Bukankah kamu baru saja bilang akan membelikan aku tas edisi terbatas itu dan kalung berlian itu? Baiklah, sayang, apa yang kamu mau, semuanya akan kubelikan. Harus mengeluarkan banyak uang lagi, wanita ini. Ketika materialistis, benar-benar seperti lubang tanpa dasar. Kakak Mingyuan, kamu baik sekali, hanya saja. Kapan kita bisa meyakinkan ibumu? Aku sudah tidak sabar ingin menjadi pengantinmu. Dan pindah ke rumah pernikahan kita, saat itu. Aku pasti akan menampar undangan itu ke wajah Ye Feng. Sayang jangan buru-buru, sebentar lagi, kamu tahu kan ibuku. Pemikirannya konservatif, menerima menantu seperti kamu. Yang berpikiran maju, butuh waktu. Aku pasti akan berusaha keras, agar ibumu cepat menerima dan menyukaiku. Saat itu, aku akan menjadi nyonya muda keluarga Ji. Xiao Xinyu kita paling manis, pasti ibuku akan menyukaimu. Lapar ya? Ayo makan. Direktur Lin, pertemuan dengan grup Li sudah dijadwalkan. Ini adalah Tuan Yifeng. Kamu bisa pulang dulu. Direktur Lin. Sudah lama menunggu? Tidak, baru saja keluar. Ayo. Direktur Lin naik mobil pria. Ini pertama kalinya. Apakah dia benar-benar akan bersama Ye Feng? Ini untukmu. Kebetulan, aku juga menyiapkan ini untukmu. Tugas tahapan, cinta di restoran, selesai. Selamat tuan rumah mendapatkan hadiah, kekuatan super. Wow, kekuatanku tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Memang luar biasa, tubuh super ini. Aku sudah tahu, Ye Feng si penjilat ini pasti sedang bermain-main. Trik, tarik ulur, awalnya cuek padaku. Sekarang malah mau melamar dengan cincin berlian. Kira aku akan kembali? Sudah terlambat. Aku bukan tipe yang mudah dibujuk. Apalagi menerima lamaranmu, mimpi. Mingyuan, bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Lihat, orangnya banyak, berisik, aku tidak suka. Memang banyak orang. Sayang, aku punya kebiasaan. Suka makan bersama orang yang sudah kenal. Raim. Hei, ambil uang ini. Bawa pacarmu pergi dari sini, tempat ini. Aku yang akan ambil.
tidak mengerti, ya? Kamu. Tempat ini, aku yang akan ambil. Ji Mingyuan, kamu gila ya? Apa kamu merasa tindakanmu ini keren? Bukan aku yang dipilih? Tidak disangka, dia begitu peduli. Keren? Ya juga. Kamu masih harus menghidupi wanita, aku mengerti. Ini, cukup tidak? Kamu gila ya? Tuan, tenanglah. Lihat. Serahkan uang ini padaku, aku akan bawa Anda dan Nona ini ke tempat terbaik di restoran kami. Pasti Anda akan puas. Aku izinkan kamu bergerak? Itu maksudku? Aku bilang tempat ini. Aku yang akan ambil, minggir. Ya, Ye Feng, aku kasih kamu 3 detik terakhir, bawa pacarmu. Pergi dari sini. Ji Mingyuan. Kamu cari masalah ya? Mama, kenapa kamu datang? Kalau tidak datang, muka keluarga Ji akan dipermalukan oleh sampah seperti ini. Wanita ini, jelas bukan orang baik. Merusak nama baik anakku. Tante, mungkin Anda salah, aku dan Mingyuan. Kami saling mencintai, tulus, ketulusanmu. Hanya untuk menggoda anak orang lain, ya? Ketulusanmu adalah untuk merusak nama baik keluarga Ji. Sudah berapa kali aku bilang, jangan bergaul dengan wanita sembarangan seperti ini, apa kau lupa? Aku segera akan memperkenalkanmu pada putri dari grup Lin. Sekarang kau malah membawa wanita seperti ini keluar. Membuat orang-orang kelas atas menertawakan keluarga Ji. Mingyuan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa pewaris grup Lin? Bukan yang aku mau. Diam, sudah cukup keributan ini. Masih tidak malu. Ji Mingyuan, kau berani memukulku. Ibu, jangan marah. Segera usir dia. Ibu, kau bilang putri dari keluarga Lin. Di mana dia? Kali ini aku pasti akan berusaha baik. Tentu saja, CEO grup Lin saat ini, Nona King Han. Dia muda dan berbakat, berasal dari keluarga terhormat. Sungguh cocok denganmu. Dibandingkan dengan wanita yang hanya tahu menggoda ini, 100 kali lebih baik. Tidak perlu repot memperkenalkan, Nyonya Ji. Aku adalah Lin King Han, CEO grup Lin saat ini. Wah, Nona Lin, ternyata kau di sini. Benar-benar salah paham. Kenapa kau makan bersama pria miskin seperti ini? Ini tidak pantas untuk statusmu sebagai CEO. Pria yang aku, Lin King Han, pilih. Tidak perlu dikomentari orang lain. Tentang pernikahan. Tidak perlu lagi. Aku sudah bertunangan. Tidak menyangka. Lin King Han adalah CEO grup Lin. Target tugas yang diberikan sistem kali ini begitu hebat. Dan dia sepertinya selalu menyembunyikan identitasnya dariku. King Han, kau. Nanti aku jelaskan lagi. Yang paling kubenci adalah orang seperti kalian yang punya sedikit uang. Lalu berlagak di luar, anak kaya sembarangan. Bawa orangmu, segera pergi. Kau brengsek, cepat minta maaf pada Nona Lin. Nona Lin. Ini salahku, tidak mengenali orang hebat. Maafkanlah kebodohanku. Ampuni aku. Permintaan maafmu tidak berharga. Wah Nona Lin, Mingyuan kami masih muda dan belum mengerti. Jangan diambil hati, lain kali. Aku akan membawa hadiah tebal untuk meminta maaf ke rumahmu. Tentang hal ini, aku akan menjelaskannya langsung kepada kakekmu. Dan juga kepada Nyonya Ji, aku akan menjelaskan dengan jelas. Tidak perlu, aku akan menjelaskan langsung kepada kakek. Biarkan dia tahu, cucu keluarga Ji seperti apa sebenarnya. Seperti apa moralnya. Kalau begitu, Nona Lin, maaf telah merepotkanmu kali ini. Bagaimana bisa begini? Ibu, Aktris yang diundang Lin Fan. ibu. Ternyata benar-benar CEO grup Lin. Ibu Ji Mingyuan, tadi yang disebutkan sebagai calon perjodohan ternyata dia. Lalu aku ini apa? Ibu. Kak Mingyuan, ini sebenarnya bagaimana? Bukannya kamu akan menikahiku? Apa hubungannya dengan Lin King Han ini? Pergi, pembawa sial, semuanya karena kamu. Kamu memukulku lagi? Aku ini.
Ji Mingyuan, kamu berani memukul wanita? Kamu ini laki-laki apa? Ye Feng, kamu ini siapa? Berani mengajariku? Hari ini akan kutunjukkan padamu akibat melawanku. Wah, tuan muda keluarga Ji, cuma segini kemampuannya? Beraninya jangan lari. Aku ini. Lepaskan. Ye Feng, kamu berani melukai tanganku? Anak muda ini terlihat kurus lemah, tapi ternyata cukup kuat. Ya, anak orang kaya ini ternyata bisa ditaklukkan, Ye Feng. Kapan dia menjadi sehebat ini? Aku akan melawanmu. Kalian hati-hati. Mengancamku? Kamu masih hijau, pergi. Keren sekali, bisa merebut pisau dengan tangan kosong. Anak orang kaya ini main pantas, kalau lalu main pisau. Baik, kamu tunggu saja. Kamu tidak apa-apa. King Han, tenang, jangan biarkan orang-orang ini mempengaruhi suasana hati kita. Ayo kita pergi. Ye Feng. Mendapatkan hadiah sistem mata emas. Mata emas, ini memang kejutan yang menyenangkan. Kamu tadi membantuku. Pasti karena masih ada perasaan padaku, kan? Sebenarnya beberapa hari ini aku sudah memikirkannya. Begini saja, aku bersedia menjadi pacarmu. Ternyata sudah hamil. Wanita ini. Hidup malamnya benar-benar berwarna. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Hamil masih mau cari aku jadi pelayan. Mimpi. Untungnya, skripsi anti penjilat akhirnya selesai. Tak perlu lagi menghabiskan perasaan untuk si putri kecil yang sok ini. Xiao Xinyu, Ye Feng yang kamu bilang itu, yang jam 3 pagi. Kamu telepon bilang tidak enak badan, lalu dia menggendongmu. Lari belasan kilometer. Untuk mengantarmu ke rumah sakit itu, Ye Feng yang kamu bilang itu, yang makan roti kukus dan acar. Hanya untuk membelikanmu sebuah ponsel, lalu dia mengantarkan ponsel itu ke hadapanmu, tapi kamu bilang ini bukan model terbaru. Lalu kamu buang ke tempat sampah itu, yang berlutut di depan semua siswa di sekolah. Berkali-kali memohon padamu. Lalu kamu bilang coba lihat diri sendiri. Apakah kamu pantas untuk Ye Feng itu? Xiao Xinyu, aku beritahu kamu, Ye Feng itu sudah mati. Ini semua hasil pilihanmu sendiri. King Han, ayo kita pergi. Ye Feng. Tidak seharusnya seperti ini. Bagaimana dia bisa memperlakukan aku seperti ini? Dia jelas mencintaiku. Dia pasti akan menyesal. Perakku. Gadis ini agak aneh. Mukanya pucat. Tolong aku. Seseorang, tolong aku. Sepertinya ada yang celaka. Cepat hubungi 120. Dokter, aku di mana? Nona Xiao. Hasil pemeriksaan menunjukkan kamu hamil. Hamil? Perutmu sebelumnya terkena benturan keras. Ada tanda-tanda keguguran. Lalu, apakah anakku tidak akan selamat? Harus segera dilakukan operasi penyelamatan janin. Jika ditunda, ibu bisa dalam bahaya, dan anak juga mungkin tidak selamat. Kamu perlu memberitahu keluarga, operasi membutuhkan tanda tangan mereka. Biaya juga harus segera dibayar. Kilyarga? Ya, aku masih punya orang tua, Zijian mereka. Mereka pasti akan membantuku. Halo Xinyu, kamu masih ingat menelepon rumah? Uang mahar yang dijanjikan Tuan Ji. Kapan kamu akan transfer? Kami semua menunggu. Hello? Ibu, aku sedang dalam masalah. Aku di rumah sakit. Kamu mau cari akal apa lagi? Minta uang dari rumah? Aku beritahu kamu, tidak ada sepeser pun. Ibu, bukan begitu. Aku hamil. Dokter bilang aku harus segera operasi. Hamil? Kamu hamil anak siapa? Kamu masih berani minta uang dariku?
Kamu ini anak yang merugikan. Dulu kamu disuruh dekat-dekat Tuan Ji. Lihat, jadi berantakan seperti apa sekarang. Aku peringatkan kamu. Kalau mas kawin yang dijanjikan keluarga Ji tidak dikembalikan, jangan harap bisa mengambil sesen pun dari keluarga kami. Keluarga Xiao tidak punya anak perempuan yang memalukan seperti kamu, Bu. Kenapa ibu bisa bilang begitu tentang aku? Apa di matanya, uang lebih penting daripada aku? Iya, masih ada Ye Feng. Ye Feng dulu sangat menyukaiku. Sangat memperhatikanku. Asal aku cari dia pasti akan membantuku. Dia pasti tidak akan tega membiarkan aku menderita seperti ini. Halo, Halo Ye Feng, ini aku, Xinyu. ada apa? Ye Feng, aku ada masalah. Aku di rumah sakit, aku hamil. Terus? Anaknya adalah milikmu, Ye Feng. Kamu lupa? Malam itu kita berdua mabuk. Wanita bodoh ini, waktu itu aku sama sekali tidak menyentuhmu. Golden Pupil sudah melihat dengan jelas. Bayi dengan aura hidup lama itu, tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Mau menjadikanku ayah angkat? Sungguh mengada-ada. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kamu masih mau aku katakan sekali lagi? Bukan begitu, Ye Feng. Aku tahu di hatimu masih ada aku, kan? Stop. Aku beritahu, aku tidak ada waktu main-main denganmu di sini. Mainkan permainan perasaan membosankan ini. Aku ada urusan dulu, ditutup ya. Sepertinya investasiku benar, Tuan Ye Feng. Mari kita urus surat nikah. Aku sih tidak ada masalah, tapi Nona Lin yang terkenal, menikah dengan orang miskin sepertiku. Aku tidak akan salah denganmu. Perkawinanku sendiri, aku yang tentukan. Tapi, orang tuaku memang menjodohkanku. Kamu tidak takut, kan? Dengan kamu di sini, apa yang perlu kutakutkan? Ayah, ibu. Ini Ye Feng. Halaman, tanda. Baik, duduk. Silakan duduk. Ye Feng, kamu ngobrol dulu dengan orang tuaku. Aku ke toilet dulu. Baik. Tuan Ye, orang bijak berbicara terus terang. King Han sejak kecil sudah kami manjakan. Dia bandel. Keluarga Lin dan grup Ji memiliki kontrak pernikahan. Ini keputusan tingkat keluarga, bukan main-main anak Kessel. Tuan Ye tidak masuk akal. Kami akan memberimu sejumlah uang. Jaminan hidupmu seumur hidup. Dengan syarat, kamu yang pergi dari King Han. Kami sudah menyelidiki latar belakangmu, orang sepertimu. Berasal dari keluarga biasa, dan King Han. Benar-benar bukan dari dunia yang sama. Hanya akan menghambat masa depannya. Lebih baik kamu mengerti situasi. Apa maksudmu ini? Kenapa? Marah karena malu atau merasa uang kami kurang? Tuan Ye, sesuai dengan keinginan Anda, semuanya sudah disiapkan. Ini adalah kartu hitam eksklusif. Kunci mobil sport edisi terbatas, setidaknya 50 juta. Tuan dan Nyonya Lin. Ini adalah toko dan gedung perkantoran di pusat kota. Dokumen kepemilikan bernilai miliaran. Paman dan Bibi, apakah hadiah pernikahan ini cukup layak untuk menghibur kalian? Kamu ini siapa sebenarnya? Oh ya Paman dan Bibi, saya juga punya. Kebiasaan kecil bermain saham, apakah hasil ini cukup layak untuk menikahi putri kalian? Xiao Ye, tadi ada sedikit kesalahpahaman. Helayan, makanan, kedanken. Li Jungken. Ya, Dan Li Jungken. Aku sebelumnya begitu baik padanya, dia pasti akan membantuku. Halo, siapa ini? Junkun, ini aku, Xinyu. Xinyu, ada apa? Junkun, aku sekarang di rumah sakit. Rumah sakit, aku sekarang benar-benar tidak punya uang. Bukan begitu Junkun, aku hamil, anakmu. Apa kamu yakin? Aku yakin, dokter bilang, aku sekarang perlu operasi. Cepat selamatkan aku, selamatkan anak kita.
Kalau begitu kirimkan alamat rumah sakitnya, aku akan datang. Satu Lee Jun-kun belum cukup aman, Ji Mingyuan. Dia lebih kaya, dia pasti bisa menyelamatkanku. Halo, kamu masih berani meneleponku. Masalah di restoran kemarin, aku belum menghitung denganmu. Kamu membuatku sangat menderita, kamu tahu. Kakak Mingyuan, aku benar-benar tahu salah. Tapi aku sekarang benar-benar tidak punya cara. Aku di rumah sakit. Aku hamil. Bagaimana mungkin kamu hamil? Anak siapa? Masih mau menyalahkanku, Xiao Xinyu? Kamu pikir aku bodoh? Bukan begitu, anakmu. Tidak mungkin anakku. Kakak Mingyuan, anakmu, kamu lupa, malam itu. Kamu mengambil keperawananku. Kalau begitu, kirimkan alamatnya, aku akan segera ke sana. Kalau kamu bohong, kali ini kamu benar-benar mati. Xinyu, aku sudah datang. Kamu baik-baik saja kan? Xiao Xinyu, lebih baik kamu tidak berbohong, kalau tidak. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Bagaimana mereka bisa? Bagaimana mereka bisa muncul bersama? Kamu siapa? Aku ayah anaknya. Kamu siapa? Aku ayahmu. Kamu bilang, siapa ayah siapa? Aku bukan seperti yang kalian pikirkan, dengarkan penjelasanku. Aku. Xiao Xinyu, sekarang kamu sudah pintar ya. Menebar jaring, bercocok tanam dan menangkap ikan ya? Xinyu, sebenarnya apa yang terjadi? Simpanlah sikapmu yang seperti teh hijau itu, bukankah dia selalu begitu? Di depan setiap pria, selalu terlihat lemah dan memelas. Anak ini siapa? Menurutku. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskannya, menurutku. Anak ini pasti punyamu, kamu tipe orang yang membuat gadis hamil lalu tidak bertanggung jawab, benar kan? Kamu gila ya? Kalau aku yang keluar, aku bahkan akan membayar. Tipe pria tampan seperti kamu, hanya menipu uang dan perasaan. Rendahan. Jangan bertengkar lagi, dokter bilang kondisinya sangat kritis. Cepat, cepat bayar, selamatkan aku. Bayar? Xiao Xinyu, sampai sekarang, kamu masih belum menjelaskan siapa ayah anak ini. Kamu belum menjelaskan, sudah minta bayar, kamu mimpi. Hei, jangan bertengkar lagi, kondisi pasien sangat kritis. Perlu operasi segera, kalian berdua cepat bayar. Anakmu, kamu yang bayar. Anakku? Kamu gila ya? Kamu yang bayar. Aku cuma seorang trainee, mana ada uang sebanyak itu? Trainee? Kalau tidak punya uang, ngapain main-main? Sekarang baru tahu pura-pura miskin. Sudah, jangan bertengkar lagi, kalau ditunda bisa berakibat fatal. Xinyu, tahan sebentar lagi, klinik sudah dekat, jangan khawatir. Aku di sini. Kita akan segera sampai. Benar-benar sial. Bagaimana? Kamu sendiri yang atur. Anak itu aku tidak peduli, mati lebih baik. Selesai semuanya. Jangan khawatir, ada aku di sini. Siapa ayah anak ini? Kamu belum menjelaskan, sudah minta bayar. Kamu mimpi. Mati lebih baik. Selesai semuanya. Apakah aku benar-benar salah? Xinyu. Ini adalah sebagian gaji yang saya dapatkan saat kerja part-time. Meskipun tidak banyak. Tapi kamu simpan saja, untuk keadaan darurat. Dengan uang segini, bisa buat apa sih? Xinyu, passwordnya adalah tanggal lahirmu. Kalau-kalau, maksudku, kalau suatu hari aku tidak ada di sampingmu, dan kamu menghadapi masalah, jangan sampai kamu merasa teraniaya. Terima saja. Baiklah. Sister. Pakai kartu ini. Passwordnya berapa? Real, ya. Xiao Feng, tentang hubunganmu dengan King Han. Kami berdua setuju, hanya saja. Dia agak manja, karena kami terlalu memanjakannya sejak kecil. Jadi tolong dimaklumi ya di masa depan.
Nanti, bisnis grup Lin, kamu bisa mulai pelan-pelan terlibat, kami percaya kemampuanmu. Ayo, kita bersulang. Terima kasih, Om Tante, atas kepercayaannya. Saya pasti akan merawat King Han dengan baik, dan saya juga akan berusaha melakukan yang terbaik dalam urusan perusahaan. Bagus sekali. Meng Meng, kamu memang yang terbaik, para pria brengsek itu. Tidak ada yang bisa diandalkan, kamu mengalami masalah besar. Apakah Ye Feng tidak datang merawatmu? Si anjing itu, belakangan ini entah kenapa. Sikapnya dingin sekali padaku, kalau dulu. Dia pasti sudah sibuk merawatku, apakah mungkin? Ye Feng tahu kamu hamil. Dan merasa kamu mengkhianatinya, jadi tidak. Ini pasti tidak mungkin. Bahkan jika dia tahu, aku akan bilang anak ini adalah miliknya. Dia pasti tetap akan berlari ke sini. Dan bilang ingin bersama selamanya, begitu ya, Kak Sinyu. Kamu memang punya daya tarik besar, tentu saja, aku Xiao Sinyu. Meskipun hamil, di belakangku, masih ada banyak orang yang mengejar. Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk memberitahu kakak Ye Feng yang sebenarnya. Baru aku bisa punya kesempatan. Dua mempelai dekat sedikit? Ya, dekat sedikit. Ayo, senyum. Siap-siap difoto. Selamat untuk kalian berdua. Sayang, aku ke kantor dulu, sore ada rapat lintas negara. Kamu sibuk dulu ya, hati-hati di jalan. Oke, malam aku masakin makanan enak. Pelan-pelan ya. Sistem investasi tingkat dewa. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita lihat kondisi terbaru grup Lin. Risiko dari dua investasi luar negeri ini terlalu besar. Dan ada proyek energi baru ini. Rantai keuangan tampaknya masih agak ketat. Uang yang didapat sebelumnya harus digunakan sekarang. Grup Lin ini adalah perhatian King Han. Saya tidak bisa membiarkan perusahaan ini mengalami masalah apapun. Kami sudah menentukan tanggal pernikahan. Masih ada sedikit waktu, saya buru-buru ke mall untuk membeli dua. Beli 2 cincin, setelah King Han kembali, kita diskusikan lagi. Prosesi pernikahan yang sebenarnya sudah diputuskan. Tuan, cincin model apa yang Anda butuhkan? Tolong keluarkan yang ini untuk saya lihat. Sinyu, ada apa? Aku melihat seseorang di toko perhiasan. Siapa? Ah, siapa? Ye Feng. Dia sedang membeli cincin, berliannya besar sekali, sungguh. Aku tahu, Ye Feng si anjing penjilat itu. Pasti tidak mungkin melupakan aku, benarkan? Dia membawa cincin berlian besar untuk meminta aku kembali. Ekspresinya sangat serius saat membeli cincin. Tidak terlihat palsu. Oke, ini dia, bungkus untukku, bayar pakai kartu. Baik, silakan ke sini. Sinyu, bagaimana kalau begini? Aku akan menanyakan untukmu, apakah dia benar-benar akan mencarimu? Kalau begitu, cepat tanyakan padanya. Jangan sampai dia tahu aku buru-buru, kamu tenang saja. Ini. Urusanmu adalah urusanku, pasti akan kutanyakan dengan jelas. Xiao Sinyu, karena kamu tidak menghargai kakak Ye Feng, maka aku akan menghargainya untukmu. Tuan, cincinnya. Terima kasih. Silakan hati-hati. Kau Kaki Feng. Kamu siapa? Aku Zhang Meng, sahabat Xiao Sinyu. Sekarang aku tidak ada hubungan lagi dengan Xiao Sinyu. You can better too, Kau Kaki Feng. Kamu salah paham, aku datang untuk memberitahumu. Xiao Sinyu sebenarnya selalu meremehkanmu. Dia menggantungmu hanya untuk uangmu. Wanita seperti ini tidak layak kamu sedihkan. Sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Aku hanya tidak ingin kamu ditipu oleh wanita jahat seperti ini. Sebenarnya, aku selalu menyukaimu.
Kakak Ye Feng, karena kamu sudah tidak ada hubungan dengan Xiao Xinyu. Mari kita bersama. Zhang Meng, terima kasih sudah menyukaiku. Tapi, aku sudah punya orang yang aku suka. Kalau kamu nggak ada urusan, aku duluan ya. Orang yang disukai, jangan-jangan kakak Ye Feng beneran suka sama dia. Lin Qinghan. Enak ya jadi orang kaya. Ye Feng, kamu pinter juga tahu jemput aku pakai mobil. Karena kamu sudah tahu minta maaf, aku terpaksa. Maafin kamu deh. Suamiku, kamu sudah capek ya? Jemput istri pulang kerja, itu sudah seharusnya. Lin Qinghan. Kamu tunggu saja. Sekretaris Chen, aku Zhang Meng, karyawan grup Lin. Aku ada urusan mendesak untuk melaporkan ke Pak Lin, tapi Pak Lin sedang tidak di kantor. Kantor grup Lin, kalau mau kamu tunggu sebentar. Aku akan bantu kamu minta izin. Ini urusanku sangat mendesak. Kalau gitu aku tunggu di dalam saja. Lin Qinghan, apa passwordnya? Ye Feng. Jangan ulang tahan Ye Feng? Ternyata benar, Lin Qinghan, kamu mengambil pria aku. Bahkan passwordnya juga diatur jadi Ye Feng. Benar-benar tidak tahu malu, jijik. Halo sayang. Kamu sudah selesai? Suamiku, aku baru selesai, masih ada rapat lagi. Oh ya sayang, kebetulan aku mau kasih tahu sesuatu. Aku punya satu apartemen, tinggal dirapikan sedikit sudah bisa ditempati. Untuk rumah pernikahan, kita pilih yang bagus sebelum pernikahan kita. Oke, semuanya terserah kamu. CEO wanita ini, sama sekali tidak keberatan. Ini rumah biasa, kalau Xiao Xinyu. Mungkin sudah ribut minta tinggal di villa besar. Sayang, nanti aku kirim alamatnya ke kamu. Kamu duluan ke sana, hati-hati di jalan ya. Oke. Gimana sayang, dekorasinya bagus kan? Apakah ini gaya yang kamu suka? Lumayan bagus. Aku sudah mikir lama, rumah ini baru selesai didekor. Masih agak berantakan, jangan keberatan ya. Nggak kok, aku rasa sangat nyaman. Lebih berasa rumah daripada hotel. Sayang, hari ini kamu benar-benar capek. Kamu istirahat dulu, aku akan buatkan susu untuk kamu. Oke. Halo, Pak Lin, sistem keuangan grup kita ada masalah besar. Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Teknologi inti kita sudah didaftarkan lebih dulu oleh mereka. Menurut penilaian awal, ini adalah jebakan dari kelompok lawan. Sudah tahu penyebabnya? Mereka sepertinya sudah mencuri teknologi kita terlebih dahulu. Segera aktifkan dana darurat, beritahu Departemen Teknologi. Tutup semua celah keamanan, lacak pergerakan dana, Departemen Hukum. Siapkan semua dokumen. Sayang, biar aku yang bantu menyelesaikan ini. Mereka sudah merencanakan ini. Aku tahu, tapi percayalah padaku, kamu terlalu lelah. Pasti akan baik-baik saja, ya. Kamu istirahat dulu. Sayang, gimana?
Lihat, semuanya sudah selesai. Ini gimana? Harga saham kembali naik. Krisis sudah teratasi. Sayang, ini kamu yang lakukan. Sayang, aku sudah bilang, selama aku ada, semua masalah pasti bisa diselesaikan. Sebenarnya, ada berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Ini tidak penting. Kenapa? Aku sudah melakukan segalanya. Perusahaan Lin King Han ternyata masih belum bangkrut. Sinyu, kamu sudah lihat berita tentang grup Lin? Ye Feng ternyata adalah orang kaya tersembunyi, dia membeli saham grup Lin. Seharga 1 miliar, membuat saham grup Lin kembali hidup. API, 1 miliar. Ye Feng ternyata punya 1 miliar. APA? Ye Feng punya 1 miliar. Kamu ini tidak berguna, calon suami kaya seperti itu. Sudah pergi. Xiao Sinyu, aku sudah bilang, pelanggan dia naik. Sebenarnya aku sudah tahu, dia adalah anak orang kaya tersembunyi. Sekarang, uang maharku hilang begitu saja. Istriku sekarang malah mau cerai. Gimana ini? Malu keluarga Xiao sudah kamu buat. Sekarang di luar sana semua bilang, kamu sudah melepas gunung emas. Aku juga tidak tahu, kamu tidak tahu. Dulu aku sudah bilang, pegang dia baik-baik, kamu malah bertingkah. Sekarang, semuanya sia-sia. Ah, semuanya hilang. Kita masih harus mengandalkanmu. Pergi, aku tidak punya anak seperti kamu. Jangan pulang ke rumah ini lagi, pergi. Sudah kubilang, seperti Lin King Han. CEO yang sombong itu, kenapa mau makan dengan Ye Feng? Ternyata Ye Feng bukanlah orang yang menjilat, tapi orang kaya tersembunyi yang punya 1 miliar, HMPH. Kalau saja aku tahu, 1 miliar itu milikku, aku tidak seharusnya. Kalau saja aku tahu, 1 miliar itu milikku, aku tidak seharusnya. Tidak, aku harus menemuinya untuk bertanya jelas. Sinyu, Tenanglah. Apa artinya kamu menemuinya sekarang? Aku harus menemuinya untuk bertanya jelas. Tanyakan padanya mengapa dia menipuku dulu. Laki-laki tidak boleh dimanjakan. Jangan sampai merasa kasihan pada laki-laki. Dengarkan aku, besok. Suruh dia membawa cincin berlian 10 karat, datang dan berlutut meminta maaf. Peringatan untuk tuan rumah, memilih menikah akan menutup sistem ini. Kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki sekarang. Silakan buat pilihan, konfirmasi awal. Ada apa, sayang? Tidak cantik? Ah, bukan, istriku. Jika aku kehilangan semua yang aku miliki sekarang, menjadi orang biasa, apakah kamu masih mau menikahiku? Tentu saja, aku menyukai dirimu. Menjadi sistem Cina sejati. Selama setia pada objek Cina sejati, kamu akan terus mendapatkan hadiah. Semua yang sebelumnya hilang akan segera dipulihkan. Istriku, kamu cantik hari ini. Ye Feng belum pulang, bahkan tidak meneleponku. Meng Meng, kamu pikir dia kenapa? Bagaimana kalau aku meneleponnya? Sinyu, jangan buru-buru. Laki-laki itu, semakin kamu aktif, mereka semakin tidak menganggapmu. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar kenapa? Berita mengatakan, dia menginvestasikan 1 miliar ke grup Lin. Dia sekarang sangat berharga. Jadi, Sinyu, kamu jangan pergi. Jika dia benar-benar peduli padamu, bahkan jika langit runtuh, dia akan datang menemuimu. Jika kamu meneleponnya sekarang, kamu akan kalah. Tidak, aku tidak boleh kalah. Tapi, Sinyu, tenanglah. Ini jelas jebakan. Bagaimana mungkin Ye Feng menikah hari ini? TAPI. Bagaimana jika benar? Jika benar, kamu jangan pergi. Kamu sekarang hamil. Pergi hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mereka hanya ingin melihat kamu dipermalukan. Kamu, lebih baik tinggal di rumah saja.
Kita akan membalas dendam nanti. Jika kamu pergi, aku tidak akan punya kesempatan. Tidak, aku harus pergi, meskipun itu palsu. Aku harus melihatnya sendiri. Xinyu, jangan terburu-buru. Aku harus pergi. Tidak boleh, Xinyu. Jika kamu ingin merebut Ye Feng kembali, kamu harus bisa tenang. Begini, aku akan membelikanmu tiramisu favoritmu untuk meredakan kecemasanmu. Jika tidak bisa pergi, aku menelepon untuk bertanya jelas, boleh kan? Ye Feng, berani-beraninya kamu memblokirku. Aku harus pergi melihat ada apa sebenarnya. Meng Meng, kenapa kamu di sini? Xinyu, Aku datang untuk melihat Ye Feng, apa yang sebenarnya dia inginkan. Lihat, mereka benar-benar akan menikah. Apa yang bisa kamu lakukan jika masuk? Hanya menyiksa diri sendiri. Ye Feng, dia berani memperlakukan aku seperti ini. Tidak, aku harus menanyanya. Jangan pergi, Xinyu. Aku mohon padamu. Lepaskan aku, Xinyu. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari sambut mempelai pria, Tuan Ye Feng, dan mempelai wanita, Nyonya Lin Qinghan. Tuan Ye Feng, apakah kamu bersedia menikahi Nyonya Lin Qinghan sebagai istrimu, baik dalam keadaan miskin maupun kaya? Sehat maupun sakit, kamu akan tetap setia padanya. Sampai selamanya. Aku bersedia. Nyonya Lin Qinghan, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Ye Feng? Baik dalam keadaan sehat maupun sakit, miskin maupun kaya. Kamu akan tetap setia padanya sampai selamanya. Aku bersedia. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Cium, cium, cium. Sayang. Aku tidak setuju. Qinghan, aku tidak memanggilnya. Percayalah padaku. Aku tahu, kamu pergi dulu untuk menanganinya. Ya, Lin Qinghan, kamu menikahi priaku. Apakah kamu meminta pendapatku? Ye Feng, mari kita pergi bersama. Aku bersedia menikahimu. Xiao Xinyu. Selamat datang di pernikahanku. Ada tempat di belakang. Kamu bisa duduk di sana. Tidak seperti ini, Ye Feng. Sekarang aku hamil dengan anakmu. Mari kita pergi. Aku mohon padamu, Xinyu. Jangan terlalu impulsif. Dia begitu rendah hati meminta maaf pada Ye Feng. Sekarang dia hamil lagi. Bagaimana jika Ye Feng benar-benar memaafkannya? Apakah aku masih punya kesempatan? Ye Feng, karena keadaan sudah seperti ini. Xinyu hamil dengan anakmu, kamu harus bertanggung jawab. Tentu saja, Xinyu kita juga bukan orang yang tidak mengerti. Kamu harus menikahinya, tapi kamu harus memberikan mahar 5 juta. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskan pada keluarganya. Adiknya masih butuh uang itu untuk menikah. Xiao Xinyu, dulu aku mengejarmu. Dan mengejarmu berkali-kali. Tapi setiap kali kamu yang menolakku. Sekarang aku pilih istriku sendiri. Ini hakku. Kamu mengacaukan resepsi pernikahanku. Ini tindakan bodoh, kamu tahu? Nona Xiao Xinyu, aku sudah selidiki diam-diam tentangmu. Dan, aku juga menyuruh suamiku melakukan tes DNA dengan janin di perutmu. Hasilnya menunjukkan janin di perutmu dan suamiku sama sekali tidak ada hubungan darah. Jangan buat keributan di sini. Ini tidak mungkin. Anak dalam kandungan kapasiti Ye Feng. Ye Feng, cepat pergi denganku. Satpam, tolong keluarkan gadis ini. Kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini, Ye Feng. Aku mengandung anakmu, kamu tega begini? Kamu akan menyesal. Lepaskan. Hati-hati, dia hamil. Qinghan, mari genggam tanganmu. Ye Feng, dalam suka duka, selamanya bersamamu. Baik.
Sayang, capek berdiri seharian? Suamiku. Mari. Aku pijitkan. Hari ini ada sedikit gangguan. Membuatmu tersakiti. Tak apa, mereka tak bisa pengaruhi kita. Malah membuatku yakin pilihanku benar. Sayang, aku bersumpah ke depan. Akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. Sudah yang terbahagia kok. Dia nangis mengerikan, tapi setidaknya masih bisa nangis. Aku bahkan tak punya hak untuk menangis. Tidak, aku tak bisa diam saja. Sinyu mau apa? Acara sudah selesai. Di mataku, ini baru permulaan. Ye Feng milikku, hanya milikku. Lin Qinghan, tunggu saja. Aku, Xiao Xinyu, akan merebut kembali semuanya. Xinyu, cepat, ada masalah? Sinyu ada masalah. Jangan banyak bicara, cepat bayar hutang. Ini. Xinyu, tolong adikmu. Yang dicari datang. Kalian mau apa? Bukan urusanku. Dia. Anak ini pakai KTP kamu. Pinjam 500.000 dari aku dengan bunga tinggi. Hari ini totalnya 1 juta, cepat bayar, sayang. Di rumah kita, mana ada uang sebanyak itu? Li Junkun, kamu benar-benar bukan manusia. Sinyu, dengar dulu penjelasanku, awalnya aku menang. Mereka curang di kasino. Jangan banyak bicara, cepat bayar, sayang. Meng Meng, bagaimana kalau kamu pinjamkan aku sedikit uang? Nanti, setelah semua ini selesai, aku pasti akan mengembalikannya padamu, Sinyu. Aku baru keluar dan tidak membawa banyak uang. Begini saja, aku akan cari uang dulu. Setelah dapat, aku akan datang lagi untuk menolongmu. Benar-benar sahabat yang baik, saat susah masing-masing lari. Sekarang, siapa yang akan membayar? Kami tidak punya uang, tolonglah. Kakak, cepat telepon Ye Feng. Dia punya 1 miliar, pasti bisa membayarnya. Jangan telepon, aku akan berikan uang. Ini ada 500.000, sisanya. Bisakah kamu memberi aku beberapa hari lagi, setelah aku dapat uang? Aku pasti akan membayarnya. Mengingat kamu hamil, aku kasih kamu 3 hari. 3 hari lagi, kalau tidak bisa bayar, adikmu yang jadi jaminan. Pergi. Kamu. Sinyu, Anakku. Sinyu, kamu baik-baik saja. Kakak, kenapa kamu? Aduh. Dara, Ini bukan urusanku, bukan urusanku. Nasib buruk Xiao Xinyu sepenuhnya karena perbuatannya sendiri. Ji Mingyuan, dia menggali kuburannya sendiri. Hadiah diberikan, tubuh super kuat. Tubuh super kuat, bagus, nanti lebih percaya diri melindungi istri. Istri. Suami. Perusahaan belakangan ini banyak masalah. Aku butuh seorang ahli keamanan jaringan yang benar-benar hebat untuk grup. Membangun jaringan perlindungan yang tak tertembus. Ahli keamanan top, sulit dicari. Dan harga mereka sangat mahal. Harga bukanlah masalah bagi grup Lin. Keamanan adalah yang utama. Suami, kamu punya jalan? Jalan ini, suamimu pasti punya. Tapi, kalau aku bisa menemukan ahli seperti itu. Kamu berencana memberi hadiah apa untukku? Oh, lalu kamu harap aku memberi hadiah apa? Asalkan aku Lin Qinghan bisa melakukannya. Ini kamu pasti akan tahu. Aku akan bantu kamu selesaikan masalah jaring pengaman dulu.
Aku tunggu kabar baikmu. Sistem pertahanan dan serangan presisi tingkat ini, sepengetahuanku. Di dunia saat ini, hanya hacker legendaris yang dijuluki Al yang bisa melakukannya. Sayang, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Sebenarnya, akulah Hel. Sayang, kamu benar-benar El? Siapa lagi kalau bukan aku? Berkat sistem yang sebelumnya menjilat Xiao Xinyu, memberiku hadiah teknik pemrograman tingkat dewa, ternyata usaha sebelumnya. Semuanya sepadan. Sayang, kamu belum memberitahuku. Kamu menyembunyikan identitasmu sebagai CEO grup Lin. Hal ini agak rumit, aku tidak bisa menjelaskannya denganmu dalam waktu singkat. Tidak masalah, aku sangat sabar. Kamu pelan-pelan saja. Aku mendengarkan. Baiklah, aku akui ini salahku. Tapi, untuk menggantinya, kedepannya biar aku yang mengejarmu ya, sampai kamu puas. Sayang, maksudmu apa? Nanti malam kamu akan tahu.